Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu tetap ada dalam kondisi yang baik, di dalam perlindungan kasih Tuhan dan tetap semangat untuk menyongsong hari ini. Kalaupun kondisi kita hari ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, jangan patah semangat. Tetap menjalani hidup karena Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita akan berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri. Kami menyambut hari baru ini dan kami pun mau untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Maka berkatilah ya Tuhan ketika kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh kami pelihara dalam hidup kami dan kami terapkan dalam laku kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini ialah berani berubah itu baik. Diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 9 sampai yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah berpikir bahwa ketika kita mengalami perubahan hidup, maka perubahan itu pasti berdampak bagi sekitar kita. Kisah perjumpaan Yesus dan Zakheus menunjukkan hal seperti demikian. Pasca berjumpa Yesus, Zakheus tidak hanya mengalami pertobatan, melainkan ia berkomitmen dan menunjukkan kesungguhan untuk hidup dalam perubahan yang radikal. Ayat 8 menunjukkan keberanian Zakheus untuk membagikan setengah dari miliknya untuk orang miskin, bahkan mengembalikan 4 kali lipat dari orang yang pernah diperas. Hasilnya, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Perhatikan Bapak Ibu, frasa rumah ini hendak menegaskan bahwa bukan Zakheus seorang diri yang mengalami transformasi dalam hidup, melainkan perubahan hidupnya ikut mentransformasi, ikut mengubah hidup seisi rumahnya, keluarga, dan bisa jadi para bawahannya. Berbicara perubahan, 31 Oktober 1517, tepat hari ini 505 tahun yang lalu, diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja. Gerakan pembaharuan ini diawali oleh Martin Luther yang memakukan 95 dalil pengajaran di pintu gereja di Wittenberg, Jerman, untuk menentang beberapa ajaran gereja yang mulai menyimpang dari Alkitab. Nah, dari kritik terhadap gereja itulah lahir gerakan reformasi yang memperbaharui wajah gereja. Peringatan Hari Reformasi Gereja menegaskan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Gereja ada di tengah dunia yang senantiasa berubah dan berkembang. Karenanya tanpa perubahan dan kesediaan berubah, gereja berpotensi menjadi tidak relevan, ditinggalkan, dan kehilangan dampaknya. Maka penting gereja harus mau terus bertumbuh, berubah, dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas dan pegangan ajaran firman Tuhan, sehingga gereja tetap relevan, tetap berdampak, dan mampu mentransformasi sekitarnya. Pertanyaannya kini, bagaimana dengan hidup kita? Apakah relasi dan perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hidup kita, sehingga kehadiran kita pun juga membawa dampak yang positif dan membangun bagi sekitar? Bapak Ibu, jangan takut dengan perubahan. Berani berubah itu baik, sejauh perubahan hidup itu berpadanan dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya yang terus memperbaharui hidup setiap kita. Amin. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kami boleh berada di tengah dunia yang berubah dan berkembang. Dan di tengah dunia ini kami pun dituntut untuk mengalami perubahan, bahkan secara khusus mengalami pembaharuan dalam budi kami masing-masing. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan yang Kau utus di dunia ini, kami boleh berkarya bersama dengan Tuhan. Kami boleh menghadirkan apa yang menjadi misi Tuhan bagi dunia. Kami boleh menghadirkan kasih-Mu pada sesama kami di dalam relasi kami, sehingga perubahan hidup yang kami alami mentransformasi juga keadaan yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa secara khusus untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami jalani. Demikian juga usaha yang kami kelola sebagai sarana Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami bersama dengan keluarga. Hari ini Tuhan, usaha-usaha sedang berjuang di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Tuhan, berikan hikmat pada para pelaku usaha, sehingga usaha yang Engkau percayakan ini dapat dikelola dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Demikian juga mereka yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan pekerjaan, baik yang bergumul masalah karir maupun juga yang hari ini sedang berusaha untuk mencari, melamar pekerjaan. Tuhan, kami mohon Engkau bukakan jalan bagi mereka yang berserah penuh dan mempercayakan hidup dan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan keadaan hari ini dalam pekerjaan maupun usaha kami, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami siap untuk memulai aktivitas hari ini. Tuhan, tetaplah beserta dengan kami sehingga kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan Saudara, tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa membagikan berkat Tuhan bagi orang-orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.